Musim panas ini, drama bursa transfer kembali menghangat dan nama Victor Osimhen jadi salah satu sorotan utama. Penyerang tajam asal Nigeria itu tengah berada di persimpangan besar dalam karirnya dan kabar mengejutkan datang dari Napoli yang ternyata lebih mendukung Osimhen bergabung ke Liverpool ketimbang ke Manchester United. Napoli yang sempat merasakan ketajaman Osimhen membawa mereka meraih Scudetto, kini sadar bahwa hubungan sang pemain dengan pelatih sudah tak bisa diperbaiki lagi. Meski performa Osimhen luar biasa saat dipinjamkan ke Galatasaray, dengan total 45 kontribusi gol dari 41 laga, keputusan mereka sudah bulat. Osimhen masuk daftar jual. Manchester United sebenarnya sudah lama mengincar Osimhen. Mereka bahkan bersedia menebus klausul pelepasan sang striker yang mencapai 75 juta euro. Setan Merah juga menjanjikan gaji selangit, lebih dari 10 juta pound sterling per tahun. Tapi masalahnya, MU tak bisa menawarkan kompetisi Eropa musim depan. Dan itu jadi nilai minus besar yang sulit ditutupi. Meski sudah berganti pelatih ke Ruben Amorim. Sementara itu, Napoli melihat peluang lebih menarik jika Osimhen bergabung dengan Liverpool. Kenapa? Karena ada satu nama yang bisa jadi bagian dari kesepakatan, Darwin Núñez. Striker Uruguay itu menjalani musim-musim yang penuh pasang surut di Anfield. Dan kini, setelah Liverpool mendatangkan Florian Wirtz, status Núñez sebagai rekrutan termahal klub sudah tergeser. Napoli pun bergerak cepat. Mereka kabarnya telah menghubungi agen Núñez dan membuka pembicaraan soal potensi pertukaran pemain. Bagi Napoli, skenario tukar tambah Osimhen dengan Núñez sangat menguntungkan. Mereka tak hanya mendapat pengganti langsung yang sepadan, tapi juga memperkuat lini depan tanpa harus repot berburu striker baru. Tapi yang bikin semuanya makin rumit dan menarik adalah keinginan Osimhen sendiri. Meski Liverpool adalah destinasi favorit Napoli, sang pemain justru lebih tergoda oleh proyek Juventus. Ia melihat masa depan yang lebih menjanjikan di Turin. Dan karena klausul rilis hanya berlaku untuk klub di luar Italia, Juve harus bernegosiasi langsung dengan Napoli. Sebuah negosiasi yang pasti tak mudah. Di sisi lain, Liverpool juga tak tinggal diam. Mereka tengah merampungkan transfer bek kiri muda Milos Kerkez dan masih memburu bek tengah anyar. Tapi jika ingin benar-benar mengejar Osimhen, The Reds mungkin harus menjual beberapa pemain dulu. Dan Núñez jadi nama pertama yang disebut-sebut akan dilepas. Osimhen sendiri sempat hampir bergabung dengan Al Hilal. Klub Arab Saudi itu menawarkan gaji fantastis sebesar 30 juta pound sterling per tahun. Tapi, sang striker memilih tetap di Eropa. Keputusan yang langsung membangkitkan kembali minat dari MU, Juve, dan tentu saja Liverpool. Kini, semuanya berpulang pada seberapa serius Liverpool dalam menjalankan manuver. Jika mereka bergerak cepat dan menawarkan kesepakatan tukar tambah dengan Darwin Núñez, maka impian melihat Osimhen mengenakan jersey merah di Anfield bisa menjadi kenyataan. Bursa transfer ini belum berakhir, dan kisah Victor Osimhen masih terus bergulir. Akankah ia menjadi bagian dari revolusi lini serang Liverpool di bawah Arne Slot? Atau justru menyeberang ke Juventus dan memulai lembaran baru di Serie A? Yang pasti, satu hal jelas, nama Victor Osimhen akan terus menjadi komoditas panas hingga jendela transfer resmi ditutup. Musim panas ini, Liverpool bukan hanya bergerak cepat, tapi juga mulai berani ambil keputusan besar. Setelah melepas Kawim Kelleher, sang kiper pelapis setia yang selama ini selalu berada di balik bayang-bayang Alisson Becker, The Reds kini bersiap melepas satu lagi talenta muda mereka, Jarell Quansah.
Bek berusia 22 tahun itu akan segera merapat ke Bayer Leverkusen, menyusul kesepakatan yang dikabarkan telah tercapai antara kedua klub. Kepergiannya menyisakan celah yang cukup besar, mengingat Quansah adalah salah satu aset masa depan di lini pertahanan. Meski musim lalu hanya 1 kali tampil sebagai starter di Premier League, kehadirannya sangat penting dalam menjaga kedalaman skuad. Keputusan ini jelas membawa konsekuensi. Liverpool tak bisa membiarkan lini belakangnya berlubang terlalu lama. Mereka butuh pemain baru. Butuh sosok yang siap bersaing, tapi juga sabar menunggu kesempatan. Apalagi, musim lalu sektor pertahanan sempat goyah karena badai cedera yang menghantam hampir sepanjang musim. Saat ini, nama-nama seperti Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, dan Joe Gomez masih jadi tumpuan utama. Tapi 3 bek saja tak akan cukup jika Liverpool ingin bersaing di semua kompetisi. Premier League, Liga Champions, Piala FA, hingga Piala Liga. Lalu, siapa yang bakal mengisi posisi yang ditinggalkan Quansah? Satu nama yang paling hangat dibicarakan adalah Marc Guehi. Bek tangguh milik Crystal Palace ini tengah jadi incaran serius Liverpool. Di usianya yang baru 24 tahun, Guehi sudah tampil 23 kali untuk timnas Inggris dan menjadi pilar utama Palace musim lalu. Ia mencatat 44 penampilan di semua kompetisi, mencetak 3 gol, dan bahkan sukses membawa klubnya meraih rekor poin tertinggi di Premier League, plus 1 trofi FA Cup. Tapi bukan hanya performanya yang mencuri perhatian. Guehi saat ini sedang berada di persimpangan. Arsenal memang sempat mencoba mendekat, tapi sang pemain kabarnya enggan jadi pelapis Saliba dan Gabriel, yang kontraknya baru saja diperpanjang hingga 2029. Ia ingin jaminan bermain reguler, apalagi dengan Piala Dunia 2026 yang tinggal setahun lagi. Dan di titik inilah Liverpool melihat peluang besar, tapi Guehi bukan satu-satunya target. Liverpool juga memantau Nathan Collins dari Brentford. Pemain asal Irlandia ini luar biasa musim lalu. Ia jadi satu-satunya pemain non-kiper di Premier League yang tampil penuh di setiap laga. Sejak diboyong dari Wolves pada 2023 dengan harga 23 juta pound sterling, Collins langsung jadi tembok kokoh di lini belakang The Beast. Bukan cuma The Reds yang tertarik. Tottenham, Arsenal, hingga Newcastle juga dikabarkan ikut memburu Collins. Apalagi, Tottenham kini dilatih Thomas Frank, mantan pelatih Collins sendiri di Brentford, yang bisa jadi punya daya tarik tersendiri dalam perburuan ini. Lalu ada juga nama Ousmane Diomande, bek muda Sporting CP yang sudah lama masuk radar Liverpool. Diomande tampil menonjol di bawah Ruben Amorim sebelum sang pelatih hijrah ke Manchester United. Meski baru berusia 21 tahun, Diomande sudah jadi sosok penting di lini belakang Sporting. Tapi, untuk memboyongnya, Liverpool harus merogoh kocek dalam. Sporting dikabarkan hanya mau melepas sang bek jika ada tawaran sekitar 50 juta pound sterling. Harga serupa juga dipatok Benfica untuk Thomas Araujo. Bek serba bisa berusia 23 tahun yang bisa bermain di beberapa posisi di lini belakang. Araujo tampil konsisten musim ini dengan 44 penampilan dan performa yang stabil di bawah arahan Bruno Lage. Dan terakhir, nama yang tak kalah menarik, Joel Ordonez. Bek muda asal Ekuador yang bermain di klub Brugge ini sudah lama dikaitkan dengan Liverpool. Ia tampil dalam 49 laga musim lalu dan bisa dilepas jika ada tawaran sekitar 25 juta pound sterling.
Jadi, siapa yang paling cocok menggantikan Quansah? Apakah Liverpool akan berjudi dengan talenta muda yang belum jadi? Atau justru memilih nama yang sudah matang seperti Guehi atau Collins? Satu hal yang pasti, langkah transfer musim panas ini bukan cuma soal belanja pemain. Ini adalah soal membangun fondasi baru di bawah Arne Slot dengan visi jangka panjang yang jelas, membawa Liverpool kembali ke puncak.